Kasus badai sitokin atau sitokin storm telah merenggut nyawa pasien COVID-19 Raditya Uluan pada Kamis 6 Mei 2021. Badai sitokin yang dialami oleh Raditya disebut sebagai badai sitokin pasca COVID-19. Apa itu badai sitokin? Badai sitokin adalah kondisi ketika terjadi produksi sitokin berlebihan dalam tubuh. Badai sitokin ini memicu sistem kekebalan tubuh kehilangan kendali dan justru menyerang tubuh yang seharusnya dilindungi. Ahli virologi dan imunologi di Georgia State University Mukesh Kumar melansir dari laman WebMD Minggu 9 Mei 2021 menjelaskan, pada dasarnya sebagian sel tubuh akan mati karena badai sitokin. Badai sitokin ini menggerogoti paru-paru dan pasien tidak bisa pulih. Badai sitokin bukan kondisi yang hanya bisa terjadi karena infeksi virus corona, melainkan ada influenza, pneumonia, dan spesies. Badai sitokin adalah istilah yang dekat dengan komplikasi akibat infeksi virus corona COVID-19. Apa itu badai sitokin yang sebenarnya? Badai sitokin adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh penderita virus corona COVID-19 justru membanjiri paru-paru dan menyerangnya. Bila disederhanakan, badai sitokin adalah sistem imun yang menyerang paru-paru. Sistem imun justru menyerang tubuh dan memberikan reaksi yang berlebihan. Padahal sudah seharusnya peran sistem kekebalan tubuh adalah melindungi serta menyerang virus dan bakteri yang membahayakan tubuh. Saat badai sitokin ini, sistem kekebalan tubuh tak bisa mengendalikan dirinya. Badai sitokin membuat sistem kekebalan tubuh menjadi pasukan atau gerombolan yang merusak tubuh. Asal-muasal nama badai sitokin adalah dari zat sitokin yang mengamuk melalui aliran darah. Inilah yang penyebab utama dari sistem kekebalan tubuh kesulitan mengendalikan diri. Badai sitokin menurut para ahli lebih berisiko terjadi pada pasien COVID-19 yang muda dan masih terlihat sehat. Badai sitokin pun bisa terjadi pada pasien sudah sembuh dari infeksi virus, lalu terinfeksi lagi untuk kesekian kalinya. Risiko badai sitokin alada dapat menyebabkan komplikasi sampai kematian. Kondisi pasien umumnya terjadi setelah 7 hari dan lebih banyak ditemukan pada pasien COVID-19 yang sehat dan masih muda. Tak lain penyebab utamanya adalah produksi sitokin yang berlebihan dalam tubuh penderita. Kondisi ini yang disebut sebagai badai sitokin. Pola tidak biasa seperti badai sitokin cukup mengkhawatirkan. Para dokter dan ilmuwan menemukan banyak pasien meninggal karena virus dapat bereplika lebih hebat. Sistem kekebalan tubuh tak berfungsi dan terjadilah kegagalan organ sampai kematian. Aktivitas tubuh memproduksi sitokin adalah wajar. Tanda sistem kekebalan tubuh akan segera melancarkan tugasnya melindungi serangan. Berdasarkan data kesehatan yang dipublikasikan oleh American Cancer Society yang diterima Minggu 9 Mei 2021 menjelaskan, sitokin ini pada dasarnya memberi sinyal sistem kekebalan untuk mulai melakukan tugasnya. Hal buruk terjadi pada produksi sitokin ketika dimulainya pelepasan sitokin berlebihan dalam tubuh. Sejumlah sitokin yang dilepaskan dalam jumlah besar sangat berisiko menyebabkan peradangan tinggi di sejumlah area tubuh, terutama di bagian tubuh yang sudah meradang sebelumnya. Akibatnya akan lebih fatal. Inilah mengapa badai sitokin disebut oleh para ahli lebih mematikan dari virus asli pemicu produksi sitokin. Pemicu utama badai sitokin bukan hanya virus COVID-19, melainkan sejumlah infeksi virus seperti influenza, pneumonia, dan spesies. Kondisi badai sitokin yang parah akan meningkat pada pasien yang memiliki tingkat infeksi lebih parah. Para ahli belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan badai sitokin lebih rentan pada beberapa pasien.
Badai sitokin membuat sistem imun tubuh kehilangan kendali hingga memproduksi sistem menjadikan jaringan sehat tubuh diserang. Sel kekebalan tubuh lantas akan menyebar keluar bagian tubuh yang terinfeksi dan mulai menyerang jaringan sehat, menelan sel darah merah dan putih serta merusak hati. Dinding pembuluh darah akibat badai sitokin akan terbuka untuk membiarkan sel-sel kekebalan masuk ke jaringan sekitarnya. Inilah mengapa pembuluh saat badai sitokin terjadi menjadi sangat bocor sehingga paru-paru bisa berisi cairan dan tekanan darah turun. Sampai akhirnya gumpalan darah akibat badai sitokin terbentuk di seluruh tubuh yang selanjutnya mencekik aliran darah. Jika organ tidak mendapat cukup darah, seseorang bisa mengalami syok. Kondisinya akan lebih parah dialami oleh pasien yang sudah mengalami infeksi parah, beresiko mengalami kerusakan organ permanen atau kematian. Dokter di Wuhan, Cina dalam penelitian terhadap 29 pasien melaporkan bahwa kebanyakan pasien yang mengalami badai sitokin akan mengalami demam dan sekitar setengahnya akan mengalami beberapa gejala sistem saraf seperti sakit kepala, kejang atau bahkan koma, kata Randy Cohn, seorang ahli reumatologi dan imunologi anak di University of Alabama. Mereka cenderung lebih sakit dari yang Anda harapkan, katanya. Dalam kasus Raditya Leong yang dinyatakan meninggal Kamis 6 Mei 2021, Joanna Alexandra menerangkan sejak terkena COVID suaminya telah merasakan sesak napas dan dilarikan ke Wisma Atlet untuk penanganan lebih intensif. Ditambah Radit memiliki riwayat asma. Radit juga sempat dinyatakan negatif dan tak lama setelahnya kembali dirawat karena masalah badai sitokin.